Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi bersama dengan saya, Maria. Bagaimana usaha mengurangi sampah dari kedai kopi? Ardi dari Kelana Kopi yang berlokasi di Tegal, Jawa Tengah, telah melakukan usaha-usaha daur ulang sampah kopi. Ia mendaur ulang ampas kopi menjadi pupuk hingga memanfaatkan kertas saring kopi bekas menjadi buku agenda. Nama saya Ardi, nama panjangnya Ardianto. Saya berasal dari Brebes, cuman buka kedai di Tegal. Tegal, tepatnya di Tegal Selatan sih, perbatasan Kabupaten Tegal dan kota. Jadi saya datang ke Jakarta ini membawa semacam karya daur ulang dari kedai kami sih. Namanya apa ya? Buku jurnal atau sketchbook dari paper filter kopi. Dari paper filter kopi. Nah, emang apa ya? Waktu pertama ngeliat juga, wah di acara kopi ada yang jualan buku, tapi ternyata bukunya buku nggak biasa, yaitu dari kertas-kertas filter kopi ya. Didaur ulang, terus dengan disulap gitu ya bisa dibilang, dibersihin dulu, disulap, terus jadi buku. Nah, Mas bisa diceritain nggak sih inspirasinya dari mana? Kepikiran ya? Ini yang cerita panjang apa yang pendek? Panjang dong. Yang panjang dong. Jadi background sebelum aku buka kedai kopi itu emang suka di bidang lingkungan dan sosial sebenarnya. Jadi sebelum buka kopi saya juga punya rumah baca yang agendanya selalu buat semacam karya itu. Jadi karya-karya semacam itu nantinya uang untuk transaksi pembelian itu untuk kegiatan berlangsungnya rumah baca. Kebetulan selang berapa tahun aku ketemu juga teman-teman komunitas lingkungan namanya Bersama Lindungi Ekosistem. Jadi kalau mungkin di nasional kan ya, yang mungkin baru memproduksi buku itu paling teman-teman saya saja sih. Saya dan mungkin satu lingkaran. Di Bandung juga ada, di Semarang juga ada. Jadi selain Kelana Kopi, teman-teman yang bergerak di bidang yang sama juga mempraktikkan daur ulang itu di kedainya masing-masing sih. Jadi daripada terbuang, ya kita olah kembali. Karena umumnya banyak yang gampang membuang gitu ya. Mungkin si paper filter ini dampak kerusakan untuk alam tidak begitu besar ya. Cuman ada cara loh untuk mendaur ulang daripada dibuang cuma-cuma. Apalagi dari ampas, terus paper filter juga bisa. Oh gitu. Jadi memang sebelum buka si Kelana Kopi, itu udah mempraktikkan itu berapa lama tuh Mas? Waktu di zaman sebelumnya itu berapa tahun mempraktekkan itu? Jadi sebelum di komunitas paper filter itu ada tas dari karung goni. Jadi karung goni itu kita olah jadi tas pure dari serat kayu semua. Terus tahun selanjutnya itu kita bergerak di paper filter. Kebetulan aku buka kedai kopi, bahannya banyak nih daripada kebuang, kita olah. Enggak, maksud aku sebelum buka Kelana Kopi itu Mas bergelut berapa tahun sama dunia daur ulang seperti ini maksudnya? Berarti tahun berapa? 2016 kayak. Oh berarti udah cukup lama ya Mas ya untuk concern di dunia untuk pelestarian lingkungan ini ya. Berarti walaupun mungkin dulunya bukan paper filter gitu, tapi mungkin koran atau kertas bekas udah praktek duluan untuk dibikinin jadi jurnal. Terus pas buka kedai kopi akhirnya mendapatkan bahan banyak, dapat sumber gitu untuk dibikin jadi buku. Nah itu Mas kalau boleh tahu berapa banyak sih paper filter untuk bikin satu buku? Untuk satu buku itu tergantung konsep bukunya ya. Kalau yang kecil itu mungkin 4-5 paper itu sudah cukup. Kemarin saya bawa 50 buku itu hampir 100 lebih. 100 paper filter. Iya, itu pun kita menyesuaikan stok yang ada di kedai. Kalau paper filternya
yang udah kepake banyak, kita bisa produksi banyak. Kalau lagi sedikit, mungkin kita stop dulu. Nah, itu proses dari kan basah ya kalau habis diseduh kan basah itu apakah prosesnya kayak gimana tuh Mas? Boleh dikasih tahu nggak langkah-langkah untuk siapa tahu teman-teman pendengar podcast ini mau praktekin juga gitu. Jadi sebenarnya ini butuh keterbiasaan sih ya. Kayak aku setiap nyeduh itu pasti ada pembagian antara si paper, ampas atau sampah-sampah lain itu udah dibagi. Ada tempatnya masing-masing. Jadi setiap seduh kan di filter itu ada sambungan. Tinggal dibuka aja. Tinggal dibuka, ampas dibuang, dimasukkan ke tempatnya. Nah, si paper ini dipisah. Jadi ditumpuk biar banyak. Tapi dengan catatan jangan sampai si paper ini menyimpan ampas kopi yang udah kepake itu terlalu banyak. Karena semakin ditimbun itu bisa kayak menyebabkan kelembapan yang tinggi. Jadi gampang merusak si paper. Oh, jadi ada muncul mikroorganisme bukan sih? Oh, gampang muncul jamur juga kalau terlalu banyak menyimpan. Jadi dibersihin sebersih mungkin, tapi walaupun ada serpihan nggak apa-apa gitu ya. Terus ditumpuk aja gitu Mas, nggak dikeringin dulu. Kalau udah nunggu banyak baru kita keringkan biar proses pembersihan gampang. Lalu disikat pakai sikat gigi juga bisa. Terus direndam air panas. Itu juga sambil dibersihin. Oke ya. Biasanya kan ada ampas-ampas yang membandel tuh. Itu dibersihin aja. Terus sisanya kita jemur. Jemur antara 3 jam udah kering. Jadi 2 kali penjemuran? Ya. Jadi yang jemur pertama harus kering banget kah atau gimana? Ya, untuk memudahkan menyikat si ampas kopi itu. Oh ya, jadi dijemur sekering mungkin, dibersihin, terus direndam berapa lama? Ya 1 jam juga cukup. Oh 1 jam, direndam 1 jam, terus kemudian dijemur kembali. Iya. Habis itu? Baru lanjut ke pemasangan sih. Dan itu juga ketika kita membuat si satu buku misalkan. Kita juga harus mencari dan memikirkan si pola warna si paper ya. Ini enaknya dijadikan apa gitu. Jadi satu buku itu bisa memakan waktu lebih dari 6 menit 7 menit lah. Satu buku. 6 menit 7 menit gimana tuh prosesnya? Jadi misalkan si paper ini kan warnanya coklat. Satunya ada yang putih. Nah, gimana caranya biar nanti jadi terus enak dilihat? Apakah warna coklat semua atau putih atau dikombinasikan? Jadi itu juga kita harus mikir sih. Polanya harus jadi bagaimana? Oh iya. Terus itu aku masih bingung di perendamannya itu mesti dihancurin dulu gitu. Enggak. Jadi pulp enggak? Benar-benar masih dalam bentuk kertas itu ya? Jadi kayak kayak mau jemur kerupuk gitu lah. Oh, jadi tidak lewat proses pembuburan dulu ya? Kalau pembuburan itu isinya. Oh, ini cover? Iya, lari di covernya. Soalnya kalau kita menggunakan isi si buku itu menggunakan paper filter, itu sifat si paper filter kan kadang kalau ditulis dia kayak tembus gitu loh. Jadi gampang sobek kalau dipakai pulpen atau pensil yang tajam, dan untuk gambar juga jelek jadinya. Oh, jadi isinya itu kertas yang beda lagi, Mas? Beda. Bukan daur ulang? Bukan daur ulang Samson. Oh, Samson tapi daur ulangnya. Oh, jadi satu buku itu ada 2 jenis bahan daur ulang? Ada 2. Bagian sampul itu menggunakan kertas kopi, bagian dalam menggunakan kertas Samson, begitu ya? Iya, itu sebenarnya Samson itu alternatif sih kalau kita pengen ngeburu jadi. Tapi kalau pengen dapat seninya, kita juga bisa mendaur ulang si isinya. Syukur-syukur kayak dari kita masing-masing memiliki barang-barang bekas kayak kertas-kertas yang banyak gitu loh, kan daripada numpuk diolah terus bikin sendiri aja, kan hemat, nggak beli kertas baru gitu loh. Nggak perlu ditambahin apa gitu? Kemarin Mas bilang mesti ditambahin sesuatu. Jadi, gitu ya? Yang kemarin tuh konsep-konsep dasar sih, jadi masih banyak pengembangan. Contoh sederhananya si sampul bisa dikasih kayak bunga-bunga kering, terus digambar semacam simbol-simbol ya sebagai kayak mempercantik si cover sih. Oh, jadi untuk kreativitasnya bisa ditambahin macam-macam gitu ya untuk memperindah. Nah, itu termasuknya bisa dibilang nggak sih si Kelana Kopi ini apakah termasuk kedai zero waste nggak sih? Nah, itu emang dari pembentukan awal, konsep dari awal Kelana itu pengen sekali berkonsep mencoba mengurangi sampah yang ada di kedai, karena
setiap tempat-tempat yang seperti Kelana Kopi atau lain-lain itu kan salah satu penyumbang sampah terbanyak juga kan. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi lah. Kalau menghindari kan itu tidak mungkin. Jadi ya yang keluar dari Kelana setidaknya tidak banyak. Dan sebisa mungkin kita olah lagi. Kayak plastik juga kita olah lagi kan. Oh, diolah jadi apa tuh, Mas? Jadi lukisan. Jadi lukisan. Oh, yang workshop plastic art itu ya? Iya. Itu boleh dijelasin juga nggak tuh, Mas? Prosesnya kan, gimana? Kalau di kita ada snack-snack yang menggunakan kemasan instan. Itu kita sampahnya dikumpulin sih. Jadi kalau sudah banyak, kita baru membuat semacam namanya WP art. Biasanya kan dibuat menggunakan Corel Draw. Nah, ini menggunakan sampah. Jadi konsep awal si foto itu di print, tapi dengan catatan foto itu harus jelas. Dan itu juga gampang-gampang susah sih. Jadi menyesuaikan si karakter foto ini. Jadi nanti main gelap terang. Nah, setelah itu kita tinggal pola. Bisa menggunakan pola melalui komputer, ada yang menggunakan manual. Nah, nanti jatuhnya kayak main puzzle sih. Jadi motong si plastik sesuai pola itu, nanti tinggal ditempel-tempelin. Oh, jadi ditempel sesuai warnanya atau mau konsepnya kayak gimana gitu? Hampir sama kayak buku daur ulang itu. Jadi tinggal tempel-tempelin menyesuaikan bentuk yang diinginkan. Itu si plastiknya perlu dibersihkan dulu kah, dicuci atau gimana? Untuk plastik, kalau yang kotor itu perlu dibersihkan. Kalau yang bersih emang tinggal pakai aja nggak apa-apa. Oh iya, biasanya kan kalau ada makanan misalkan berminyak tuh mesti dicuci dulu biar nggak berminyak nanti. Ya kan biasanya kayak beli minyak sayur misalkan, ada kan yang kemasan plastik itu juga kita simpan, terus tinggal dicuci, terus lanjut dipakai. Oh, lanjut dipakai lagi. Jadi menerapkan prinsip-prinsip zero waste yang aku baca-baca nih. Zero waste tuh ada refuse, reduce, reuse, recycle, sama road. Apa aja yang dilakuin sama si Kelana Kopi? Jadi si Kelana Kopi juga kayak yang dari ampas ya. Ampas kita bagikan secara gratis sih. Jadi ampas itu nanti kita jadiin pupuk. Itu masih ada campuran-campuran lain kayak dedak. Dedak itu makanannya bebek. Terus Katul ya? Iya benar. Terus gula cair, cairan M4. Cairan M4 itu semacam bakteri yang buat fermentasi si pupuk itu kan. Dan di Kelana emang ada konsep investasi oksigen. Jadi ada pembibitan tanaman, nantinya yang siap tumbuh itu kita bagikan secara cuma-cuma. Jadi teman-teman yang pengen belajar menanam boleh silakan ambil secara gratis, dan apabila ingin merawat biar mungkin mempertambah pertumbuhan, kita juga sediain pupuknya. Jadi yang mau bawa pulang silahkan. Jadi banyak free-nya ya kalau datang ke Kelana Kopi tuh dapat cashback. Sebenarnya kayak Kelana Kopi itu konsep kita nggak pengen jualan kopi saja sih. Jadi kayak membuat semacam kebermanfaat dalam lingkaran itu. Jadi kopi itu bonus, yang intinya itu ya semacam ajakan untuk perubahan. Oh, kopi itu bonus, berarti free, kopinya gratis, perubahannya bayar. Oh, kebalik ya? Enggak, istilahnya kopi itu cara samar-samar untuk kita mengajak orang pintu masuk. Pintu masuk. Hanya media aja untuk ngumpulin teman-teman. Ya di sini juga aku lihat banyak banget aktivasi-aktivasi yang dilakuin sama Kelana Kopi. Ada bedah buku Mas ada sajak, terus ada bahkan kelas bahasa isyarat. Terus ada pameran sketsa, bahkan sampai nobar film dan diskusi, bikin camping juga Mas ya? Sampai ada kompetisi nocturnal brewer. Itu kalau nocturnal acaranya teman-teman komunal pecinta kopi di Tegal sih. Jadi kebetulan di Kelana itu waktu itu dijadiin tuan rumah, dan itu pun dadakan. Oh, dadakan. Jadi mereka mungkin kepincut memilih Kelana mungkin karena tempatnya gitu ya. Jadi yaudah oke. Yang penting kayak menguatkan rasa silaturahmi antar si kedai kopi di seluruh Tegal sih. Itu kegiatannya banyak sekali Mas. Kelana Kopi ini ada berapa orang sebenarnya? 1. Sendiri aja Mas. Gila kan? Pusing ya kayaknya. Jadi dari dulu aku menanamkan gini Mas. Kalau mempunyai keinginan dan keinginan itu baik, kenapa harus menunggu rame-rame gitu loh? Oke. Kalau misalkan rame-rame, kebetulan teman-teman tidak ada yang bisa support, nanti kan kalau ditahan pasti lupa.
Malah bergantung tahan. juga ya. Iya, mending jalan aja sendiri. Tapi selama perjalanan banyak yang bantu juga kah? Ya Atau ada, tetap? ada. Oke. Ada kadang ya sendiri. Ya mungkin jalan saya jalan sunyi gitu loh. Jalan ninjanya Jalan ninja. Ini dibuka tahun 2018 ya Mas? Ya, akhir tahun. Itu aku lihat bentuknya rumah. Iya. Itu rumah sendiri kah atau sewa? Jadi rumah itu sewa sih. Oh sewa. Kalau pengen tahu rumah itu sebenarnya kosong selama 30 tahun. 30 tahun. Wah angker dong ya? Iya nggak? Iya. Kita podcast misteri aja, Bu. Lebih seru nih. Jadi kalau malam-malam suka ada apa? Emang Kelana konsepnya mencari rumah-rumah tua. Jadi 3 bulan saya nyari di Tegal emang nggak dapatnya itu. Dan awal masuk situ juga ya enak sih. Maksudnya kayak orang-orang yang mungkin orang-orang situ asli situ paling menganggap aku kok berani gitu ya. Kok yang tadinya kosong kok sekarang ada orang. Orang pernah dulu kan si Kelana membuat acara. Kelana itu selalu membuat acara bentuknya lesehan. Jadi nggak pengen melepas kultur kita kan. Dan ada orang lewat yang biasa lewat situ kan, tetangga. Kirain kita lagi yasinan. Sampai segitunya loh. Tapi ngomong-ngomong kenapa Mas pengen itu nyari rumah tua? Emang konsepnya nyambungnya di situ. Maksudnya ada alasan kah dibalik itu gitu? Kenapa rumah ada tua? alasan. Bisa ceritain Jadi, Mas? Kita emang suka di barang-barang lama terus etnik gitu ya. Konsep Kelana pengen menyambungkan apa ya antara si tanaman, ruang-ruang untuk serap oksigen, terus ruang-ruang ini loh apa ya yang berisikan barang-barang lama. Emang vintage gitu ya konsepnya. Kira vintage. emang suka ini fetis sama hantu gitu. Di situ kan ada tanggalnya tuh, tanggal pembuatan rumah. Kalau orang baru lihat tanggal itu langsung kaget. Hah? Lama ya? Udah lama ya? Tanggal berapa tuh Mas? Dibangunnya tanggal berapa? Kalau tanggalnya lupa, tahunnya 50-an. Wow, berarti udah berapa tuh ya? 70 tahunan. Terus 40 tahun ditinggali kosong. 40 tahun ditinggali terus kemudian setelahnya kosong. Iya. Wah, tapi masih kuat ya rumahnya ya? Maksudnya enggak lapuk atau Enggak. Kemarin pas masuk alhamdulillah udah direnovasi sama si yang punya sih. Jadi kayak Kelana masuk habisnya juga nggak banyak. Oh. Cuman ada yang sangat disayangkan, ada yang hilang dari tempat itu kayak keramik misalkan atau genteng-genteng. Oh. Itu udah mulai baru semua. Kirain pasangan yang hilang. Ternyata Pagi. keramik bareng. Keramik, iya. Terus di depannya juga ada pohon yang aku lihat kayak seru banget. Bisa baca buku, ngopi, terus hamokan gitu ya. Itu emang santai-santai. Kalau pohon itu emang kita tanam sih. Oh, itu. Jadi dari awal itu nggak ada sama sekali tanaman sih. Oh, memang gersang, tapi halamannya lumayan luas Mas ya untuk bikin kegiatan gitu. Jadi kalau mau lihat apa mungkin di Instagramnya gitu boleh kepo-kepoin, bentuknya tuh rumah yang tua. Aku juga tertarik gitu yang kayak konsepnya sangat apa ya, itu nuansa arsitekturnya apa tuh Mas, kalau boleh dijelaskan Mas? Apa ya, aku kurang tahu. Kekayuan Jawa gitu ya. Iya benar. Kayu Jawa terus halamannya Kalau luas. orang Tegal itu menamakan rumah gelugu kalau nggak salah. Rumah gelugu. Iya. Dari tahun 50 yang mungkin belum pada lahir juga kayaknya. Iya. Indonesia baru merdeka 5 tahun tuh Mas. Iya benar. Tahu nggak alasan rumah itu nggak ditempatin lagi kenapa Mas? Karena yang punya rumah dia nggak punya anak. Oh. Jadi ketika meninggal ya udah rumah terbengkalai. Jadi itu rumah diambil sama keluarga terdekat. Oh akhirnya keluarga terdekat cuma mungkin ngurusin aja gitu ya nggak menempati juga. Iya. Nah itu kalau nggak salah aku lihat ada ruang ramah anak, itu apa tuh Mas? Jadi itu adalah gabungan dari pergerakan yang lama. Jadi sebelumnya kan aku basic di rumah baca ya. Rumah baca itu kan dulu fokus di anak-anak. Dan aku melihat kayak tempat-tempat seperti itu belum, khususnya di wilayah Tegal ya. Kayaknya sedikit yang menyesuaikan kayak tamu yang datang. Misalkan pastikan tamu yang datang kan acak. Ada bapak-bapak, ada remaja, ada anak-anak. Nah biasanya itu kebanyakan tercampur gitu loh, ruang-ruang itu. Sedangkan kayak anak itu kan kalau digabung sama orang perokok, kadang kasihan sama si anak. Nah, kadang kalau nongkrong pun anak bingung mau ngapain. Di situ bukan dunia mereka gitu. Yeah. Sedangkan yang ada hanya minuman.
Nah itu aku fasilitasi kayak semacam tempat buat permainannya mereka sih, kayak boneka dongeng, media gambar, sama buku-buku anak-anak. Jadi buku-buku di sana juga ada 2 macam. Ada buku-buku dewasa, buku anak-anak juga ada. Jadi memang difasilitasi untuk mereka bisa bermain, bisa lebih santai juga. Berarti non smoking area Mas ya? Smoking area juga, cuman ada tertentu sendiri. Oh jadi agak dipisah, sedikit terpisah lah dari yang lebih berasap gitu ya Mas ya. Itu sudah berapa lama, dari awal kah atau baru-baru ini? Pertengahan sih. Pertengahan ya, akhirnya mungkin melihat tipe pengunjung yang sering bawa anak gitu ya. Selain orang dewasa dengan anak gitu, pengunjungnya Kelana Kopi tuh seperti apa Mas? Bermacam sih ya, dari yang teman-teman tuli juga ada, teman dengar juga ada. Jadi kita juga harus pintar bahasa isyarat sih untuk kayak semacam membuat pintu buat teman-teman tuli. Kadang kayak teman-teman tuli nih, ini juga buat pesan teman-teman yang kayak pelaku-pelaku kopi. Kadang teman-teman tuli itu nongkrong juga sebenarnya mereka butuh obrolan sih. Cuman kadang yang kitanya aja yang belum punya misalkan pengetahuan edukasi perihal bahasa isyarat, jadi minder mau ngobrol. Nah, kayak aku mencoba mempelajari bahasa isyarat, tujuannya juga ya biar nanti yang masuk ke Kelana tidak ada sekat gitu loh. Jadi teman tuli pun aku obrolin. Jadi kayak semacam nggak ada batasan buat kita berteman di lingkaran itu. Jadi Kelana Kopi bisa dibilang inklusif terhadap semua orang gitu Mas ya. Masnya belajar bahasa isyarat berapa lama tuh Mas? Awal buka itu. Oh dari awal buka? Dari awal langsung. Dari awal langsung. Kalau di Jakarta sudah ada Kopi Tuli Mas ya? Iya. Kopi Tuli ada Sunyi, terus juga. Sebenarnya itu semacam kayak dulu itu aku pernah disadarkan, pernah ketemu sama temen komunitas tuli namanya Gerkatin waktu di Solo. Apa itu artinya Mas? Gerkatin gerakan inklusi. Gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Iya. Jadi waktu itu kita ngobrol menggunakan SMS. Padahal kita samping-sampingan. Itu kan malu sebenarnya. Kita ketawa, tapi kok tidak ada semacam kosakata yang keluar dari mulut kita gitu loh. Nah makanya aku kayak membekali diri supaya nantinya ketika kedatangan teman-teman tuli kita masih bisa berkomunikasi. Tidak lewat SMS lagi ya? Iya, apalagi ketika orang pertama kali datang misalkan. Biasanya kan kita nyambut tuh. Halo Mas, selamat datang. Nah, itu bagaimana caranya kita menyambut dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ya. Ini Mas kembali ke awal tadi. Mas kan nyebutin soal investasi oksigen. Iya. Itu bisa dijelaskan Mas? Jadi itu semacam pengetahuan dasar sih. Kayak banyak kan dari kita yang menggalakkan aksi penanaman dalam skala banyak, dan penanaman itu kan biasanya hanya berakhir menjadi seremonial. Jadi penanaman, foto, terus sudah tidak ada follow up. Sedangkan yang ditanam mereka tanaman jangka panjang gitu ya. Yang notabene mereka harus penuh perhatian. Jadi tekstur tanah dari pertumbuhan dari 1000 misalkan, yang tumbuh berapa, evaluasi lanjutnya kan. Nah, daripada yang langsung tanaman jangka panjang, kita belajar dari dasar, yaitu cara mencintai dulu lah. Jadi bagaimana cara kita menanam tanaman jangka pendek, meskipun dia tanaman jangka pendek, tapi dia bertahan sampai dia berbuah. Contohnya kayak tanaman jangka pendek kan kayak tanaman hias, buah-buahan, sayur. Nah, ketika kita menanam, apakah kita rutin menyiram? Apakah kita rutin berkomunikasi atau menjaganya gitu loh. Kan sesudah menanam ada rawat. Nah, rawat ini yang sering dilupakan. Makanya dengan cara Kelana membagikan bibit-bibit tanaman-tanaman itu dan membekali pupuk dari ampas kopi, itu sebagai kayak ajakan buat belajar dari dasar aja sih. Kalau tips praktis nih Mas buat teman-teman di kedai kopi jika ingin berkontribusi di investasi oksigen, saran Mas tuh bagaimana langkah praktisnya agar bisa diterapin sama teman-teman juga? Ya kan biasanya di kedai-kedai kopi banyak tanaman-tanaman tuh. Ya. Nah, itu daripada kita beli, mending kita ini aja. Kan biasanya ada minuman jeruk tuh, jeruk panas atau es jeruk. Nah, itu kan biji kebuang cuma-cuma. Kumpulin aja tuh. Kumpulin, dikeringin, baru ditanam. Nah, bisa tuh kan bibit-bibit itu dipajang di depan biar orang-orang tahu bahwa kita juga sedang
berinvestasi gitu. Insya Allah juga dari mereka yang melihat pasti ada beberapa orang yang termotivasi. Dari mereka aja bisa, kok aku yang sering kesini tidak mencoba juga gitu. Sejauh ini tanggapan dari pelanggan Mas bagaimana dengan kampanye atau kegiatan Kelana Kopi ini terhadap lingkungan? Ya tanggapan mereka semakin antusias. Jadi yang pertama masuk ke Kelana kadang ada yang suka dari postingan-postingan di Kelana yang misalkan di Kelana itu suka menanam nih, di Kelana itu suka berdiskusi nih. Nah, ketika mereka datang juga akhirnya mereka melihat langsung, oh ternyata banyak tanaman di sini dan Mas kalau kita mau ambil tanaman boleh nggak? Nah itu kita berikan cuma-cuma selama bibitnya masih. Dan respon mereka udah sesuai harapan Mas? Ya. Sudah, jadi biasanya yang bawa tanaman dia ketika balik lagi pasti ngomong, Mas bunga matahari aku udah tumbuh nih, udah berbunga. Oh iya. Biasanya mereka foto terus kirim ke aku. Bagaimana Mas rasanya Mas jika dengar pelanggan ngomong gitu? Bahagia lah. Bahagia ya. Nah ini Mas berarti kalau boleh dibilang Mas Ardi bisa nggak mengatakan bahwa apa yang Mas kerjakan sekarang ini sudah berhasil? Belum. Apa yang membuat Mas Ardi rasa itu belum berhasil? Ya karena sebagian teman-teman juga kadang ketika sudah diedukasi, ya mungkin ini proses ya. Ketika kita sudah mengedukasi tetap aja kayak mereka kekeh dengan kebiasaan mereka, misalkan yang cuek perihal kayak bahwa kita itu hidup butuh oksigen dan oksigen itu berasal dari mana sih? Kok kita malah melihat kayak semacam kerusakan di lingkungan kita diam aja gitu. Tidak ada semacam pencegahan. Nah itu. Makanya di Kelana ya setiap ada orang baru misalkan itu selalu aku edukasi. Jadi semacam obrolan yang berawal dari kopi lanjut ke masukin ke niat konservasi. Konservasi. Kalau Mas Ardi sendiri mengatakan apa yang Mas lakukan ini berhasil apa? Setelah mencapai apa? Ya ketika dia ketagihan menanam. Ketagihan menanam ya? Harus candu dulu Mas ya? Candu menanam. Kan kalau di Kelana ada kata-kata gini nih. Apa itu? Main saja dulu, siapa tahu jatuh cinta. Cinlok dong nantinya. Jadi cinta itu yang ditanam dulu. Kalau apapun yang berasal dari cinta itu pasti bakal berkelanjutan dengan baik. Bisa buat bahan gombal gitu Mas. Siap. Jadi selama ini gimana Mas? Setahun ini ada kendala gak sih Mas? Dalam menjalani Kelana dan berbagai aktivitasnya yang lumayan padat? Untuk kendala ada sih. Cuman ya semacam perjalanan ketika tidak ada kendala kan kurang menantang. Oh jadi sebuah tantangan ya? Iya. Tantangannya dalam bentuk apa tuh Mas? Dalam setahunan ini? Ya kadang ketika kita membuat acara kan belum tentu si acara itu bakal terisi penuh. Nah, bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian itu? Misalkan yang datang cuma 2 orang, apakah ke depan kita tetap mau bikin acara? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Oke, bagaimana tetap konsisten untuk bikin acara ya? Itu apa yang selama ini walaupun sepi tetap bikin lagi apa Mas? Yang bikin Mas tetap semangat? Ya karena kembali aku pengen menebarkan kebermanfaatan itu. Jadi semacam jadi setiap Kelana membuat acara diusahakan sih gratis. Jadi nggak pengen kayak teman-teman masuk ke situ pengen belajar tapi terkendala oleh biaya gitu lah. Jadi kalau mau ngopi aja. Kalau ngikut acara itulah bonusnya. Jadi sambil belajar. Pembiayaan untuk kegiatan Kelana Kopi di luar aktivitas bisnis itu dari mana berarti? Itu dari sisihan keuntungan itu. Pernah minus Mas? Gara-gara membiayai kerja-kerja kegiatan penyelamatan lingkungan ini? Sering malah ya. Bukan pernah lagi ya. Sering. Makanya kan kalau orang lihat Kelana kok semakin subur gitu ya. Padahal di dalam berat gitu ya, kepala pusing ya. Nah itu makanya bagaimana kita konsistennya gitu loh. Ditantang dari situ. Jadi sumber biayanya utama pendananya emang dari usaha Mas sendiri ya, dari Kelana. Di luar itu nggak ada? Nggak ada. Aku selalu mengutamakan kemandirian sih. Jadi selagi niat itu untuk kebermanfaatan, aku tidak pengen minta-minta gitu. Tapi kalau dikasih membuka diri kah? Ya selama dikasihnya dia pertujuan satu ada misi gitu ya, kita tetap terima. Soalnya dulu di luar kedai kopi nih ya, ada yang ngasih tapi ada embel-embel pencitraan.
terus terang dia. Selama ini Kelana Kopi pernah didatangi suatu badan atau suatu apa gitu untuk terkait penyaluran dana dengan kegiatan Mas ini? Belum pernah. Belum pernah ya? Kadang malah teman-teman yang ngisi itu malah menawarkan. Jadi kebetulan alhamdulillah Kelana itu dikelilingi dengan keberuntungan gitu loh. Oh. Jadi lingkaran Kelana terdapat kayak penulis, terus aktivis. Jadi ketika aku misalkan sering bikin kegiatan, mereka juga tertarik. Kapan nih aku ngisi di Kelana? Ya silakan. Gitu. Jadi secara sukarela, Iya. nggak usah diundang lagi, Iya. mereka menawarkan diri. Terus kalau nggak salah Mas jual tembakau juga ya? Iya, tembakau. Berarti selain kopi ada jual tembakau, jual tas Baduy itu ya, terus Tas-tas etnik sih lebih banyak. tas etnik, kemudian Terus kaos-kaos cukil dari sablon manual. Oh, teknik cukil tapi. Iya, teknik cukil. jadi itu pembiayaan di luar kopi. Apakah itu cukup membantu atau hanya selingan aja atau gimana Mas? Itu sebenarnya untuk kayak kaos itu ada titipan-titipan. Jadi Kelana itu membuka bagi teman-teman yang apa ya, produksi sendiri contohnya. Titip Terutama jual gitu. basic dari teman-teman yang komunal sosial ya. Itu kan demi mencari dana untuk kegiatan, kami membuka. Jadi aku membantu jualan dengan cara ya memperkenalkan produk itu ke teman-teman sih. Jadi titip jual, seperti titip jual gitu Mas ya? Ya, sebagian milik kita. Jadi produksi kita. Oh, sebagian ada yang produksi sendiri, ada yang dititipin dari teman-teman untuk kegiatan sosial. Ini kayaknya yang belum ditanyain itu mungkin namanya Mas. Kenapa namanya Kelana Kopi? Nah itu asik nih. Asik nih. Kayaknya panjang nih, panjang. Nunggu Mas dari tadi. Nunggu pertanyaan. Dari nama sampai logo itu muncul secara apa ya, kebetulan. Jadi basic saya emang suka kegiatan outdoor ya, kegiatan outdoor. Dan dulu nama awal itu namanya Basecamp Kelana sih. Basecamp Kelana. Cuman kalau diinget-inget kayaknya lucu aja. Terus kebetulan pas itu kita main di apa ya, kebun kopi dan tiba-tiba ngomong aja perkelana di kebun kopi, Kelana Kopi gitu. Oh kayaknya asik ya. Terus lihat di kepoin di Instagram ada nggak namanya. Rata-rata kan si nama kopinya depan. Oh. Jadi kayak Kopi kopi Kelana gitu ya? itu ada sendiri. Nah, akhirnya kita beraniin namanya Kelana Kopi dan di Maps pun kita lebihin. Jadi nggak tepat. Lebihin gimana tuh maksudnya? Biar berkelana gitu orang Nah nanti. itu, nah Apa? itu. Biar nyasar. Jadi Nyasar. biar dapat kelana. Jadi, kalau ke Kelana itu wajib nyasar. Kalau nggak nyasar aku gagal dong. Oh, gagal ya. Dan Jadi selalu banyak yang nyasar. Ya, Tidak marah mereka. marah. Tapi dengan cara nyasar. biar ada ceritanya kayaknya. Ya. Jadi Kelana itu menanamkan semacam apa ya, pemantik buat obrolan. Jadi kenapa harus dibikin nyasar? Misalkan contoh sederhananya ketika aku kesini nyasar misalkan ya, tempatnya di mana sih? Udah jauh muter-muter, ternyata tempat yang tadi kita udah lewatin kan. Terus masuk, kita kesel tuh sama barista, Mas, kenapa alamatnya gak jelas sih Mas, nggak kelihatan gini. Nah tanpa dia sadar kita udah ngobrol tanpa harus tahu nama. Oh Iya gitu. nggak? Jadi Nah, itu, memancing. Dan biasanya tanpa dia sadari obrolan itu nyampe jam 1. Oh, akhirnya jadi berjam-jam. Enggak, itu tergantung kepandaian Mas Ardi. Iya dong. Modusnya bisa ya, modus ya. Pernah ada Hati-hati. yang dari Pemalang malam-malam cewek itu juga kasihan sebenarnya cuman kayak aku apa ya, kebetulan dia nyari-nyari akhirnya nyerah lewat telepon, Mas aku nggak jadi ke situ, aku mampir yang lain aja deh. Nah selang 1 bulan dia datang lagi, katanya udah kapok tapi datang lagi. Nah gitu. Ini, waduh, Mas, terus berlanjut nggak hubungannya? Lo jadi gosip. Jadi yang mau ke Kelana hati-hati, harus waspada. Sebenarnya ya itu ajakan untuk kita berkomunikasi kembali sih. Biasanya kan kita sudah selalu dengan menggunakan gadget. Misalkan jalan saja harus melalui maps ya, biar cepat atau apalah. Sedangkan kayak orang dulu menggunakan warga sekitar buat komunikasi. GPS ya Mas, Ya. gunakan penduduk setempat. Itu aja guys. Kalau karena penduduknya gimana, Mar? Nah itu dia, jangan-jangan yang kita tanya tuh tadi siapa gitu, apalagi rumah lama. Iya kan? Malam-malam lagi.
Malam Jumat Kliwon ya, aduh. Tapi di sana umumnya banyak yang tanya sih. Setelah lihat tahun itu ya, tahun pembuatan di tembok ada. Mas, ini rumah tua? Iya mas. Ada hantu dong? Identik ya kan? Identik. Asosiasi seperti itu Mas emang. Iya. Rumah tua berhantu. Tapi Mas ngomong-ngomong pernah mengalami Enggak. peristiwa menghantui? Jadi prinsip saya kalau kemanapun juga pasti sudah ditanamkan hal-hal yang positif sih. Pemikiran-pemikiran positif. Selama kita baik, insya Allah nggak mungkin ada. Tapi Mas Ardi percaya dengan hantu? Percaya. Oh percaya ya, kirain nggak percaya. Kalau nggak percaya kan sama aja bohong ya nggak sih? Tapi pelanggannya ada yang pernah mengalami. Jangan-jangan pelanggannya nih. Nah ini yang aku khawatir pelanggan yang indigo. Pernah ada yang ngomong atau Untuk yang pernah ngomong, pernah ada kejadian kayak ikutnya apa ya? Jadi hujan deras kan, awal-awal berdirinya Kelana kan dari depan emang nggak ada nama, biar Kelana itu dicari. Nah nggak ada nama, nggak ada neon box, tiba-tiba ada orang neduh di aku kan. Padahal di secara pandangan depan saya itu ada toko yang dia kalau dari jalan itu kelihatan kenapa masuknya ke Kelana gitu. Ya pemuda aja umur 23-an lah, tatoan, tiba-tiba dia neduh. Mas numpang neduh ya? Ya silakan. Nah di situ aku buatin minuman, terus tiba-tiba dia bilang kan di situ ada patung etnik tuh, patung apa mumi suku Baduy, suku Asmat. Nah dia bilang gini, Mas itu patung dari mana? Kok kayaknya unik deh. Itu aku dapat beli mas. Itu kalau menurut saya mas, auranya positif. Loh, aku langsung bingung kan, woi. Auranya positif mas. Mas ada lagi nggak? Nggak ada mas. Emang gimana? Aku mau beli. waduh. Nah, dari situ kayak semacam apa ya? Si dia kemarin sih mengatasnamakan paranormal ya. Tapi aku juga belum begitu meyakini omongannya dia karena dia ada mau di situ kayak mau beli patung itu buat mungkin ornamen di rumahnya ya. Karena patung itu juga aku beli jauh di Klaten. Oh di Klaten. Itu aja aku beli di Marini Buku. Jadi sekarang nggak jualan patung ya? Nanti berubah bukan jadi Kelana Kopi. Kan soal banyak kan tadi produk yang dijual ya kan. Kelana patung nanti lama-lama. Ya. Jadi di Kelana juga banyak kayak kegiatan-kegiatan yang munculnya tiba-tiba sih, kayak tiba-tiba camp itu juga aku bersama teman-teman buat acara. Sebenarnya rencana hampir 1 mingguan, cuman di up itu di hari H itu. Misalkan hari Sabtu, aku nge-share hari Sabtu jam 1. Jadi dadakan ya? Iya biar banyak orang kesel aja. Biar dipantengin, biar kalau di IG tuh Iya. Orangnya ini unik juga. kayaknya senang gitu. Membuat orang kesal. Iya tuh. Sengaja cari perhatian mas, biar IG-nya tuh. Enggak, kalau ini ghosting terus kayaknya. Dia bikin kesal. Iya, biar dicari-cari mas ya. Iya. Ngomong-ngomong Mas Ardi, kalau kertas kopi nih, paper filter, itu selain buat sampul, Mas Ardi ada apa mungkin Alternatif atau ada bayangan ide-ide yang bisa dikembangin buat terulang yang bisa dilakukan oleh teman-teman mungkin? Sementara ini mungkin lebih ke kolase ya. Kolase. Terus lebihnya belum dapat gambaran sih. Syukur-syukur nanti ada pengembangan lagi. Ya biar ada referensi model sih. Kalau di luar negeri ada nggak sih mas yang memproduksi paper filter juga? Pernah baca mungkin atau pernah Kalau yang lihat? di luar negeri paling baru lihat yang pembuatan pupuk. Yang coffee shop dia punya kebun sendiri. Jadi nanti diolah jadi pupuk. Dari kertas tersebut? Enggak, yang ampas. Oh dari ampas. Yang ampas terus dia membuat semacam kebun di belakang coffee shopnya, terus ditanamin tanaman sayuran sih. Oh jadi pupuk sayurannya itu dari si ampas kopi yang dicampur. Kalau yang itu ya? ampas belum tahu. Paling kalau di Indonesia paling itu lingkaran-lingkaran teman-teman. Lingkaran teman-teman ya. Jadi kalau tips singkat nih, kita udah di penghujung podcast. Tips singkat untuk memulai zero waste coffee shop. Belum ada kayaknya ya. Ini mungkin Mungkin udah ada Mar, kita yang belum tahu. Oh kita yang belum tahu ya. Ya benar.
Ya maksudnya oh ya udah mungkin udah ada kita yang belum tahu atau mungkin belum masuk podcast kita. Iya, kita kan kuper Mar, dan lupa di goa kita ya tinggalan di dalam terus kan tidak main. Ya yang mau memulai zero waste. Ya pertama Coffee shop gini, ini. kita kurangin maki-maki. Maki-maki. Iya loh, kalau misalkan banjir tuh kan banyak orang maki-maki. Itu gara-gara sampah tuh ya. Itu ngeluh apa maki-maki itu Mas? Ya makin orang yang buang sampah. Mending kita tanamkan dulu bahwa ya perubahan berawal dari kita. Jadi selagi kita masih hidup ya kita wajib mengurangi sampah. Dimulai dari diri sendiri dulu ya. Karena bumi kita udah terisi sampah sejak zaman dulu kan. Terus ada lagi tipsnya? Ya nanti kan sebisa mungkin sih kita menahan diri untuk mencari pengakuan aja sih. Oh jangan dijadiin untuk eksistensi. Kayak wah gue pakai sedotan nih. Iya. Sedotan apa? Iya. Sedotan besi itu loh. Kalau di Topet tuh ini Mar sebutnya sedotan SJW. Nah itu dia. Kan semua tuh dulu pernah masanya booming kan. Merasa bahwa dengan memakai sedotan tersebut merasa berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan. Padahal si bikin sedotan itu juga pakai besi juga, maksudnya produksi juga. Intinya mah kompleks lah ya, nggak sesederhana itu ya. Gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri, kemudian jangan untuk pengakuan. Terus mungkin memilah sampah kali Mas. Iya, memilah sampah. Memulai pilih-pilih sampah mana yang organik. Kalau organik tuh kalau nggak salah bisa dibikin jadi kompos juga. Aku pernah coba soalnya kayak bekas makanan, bekas buah-buahan itu bisa kita potong kecil-kecil. Terus kemudian ya udah sebenarnya gampang gitu, tinggal ditambahin tanah aja, terus dimasukin plastik atau wadah tertutup, diemin selama 1 bulan. Itu jadi maksudnya asal kita mau mencari tahu dan mau berusaha, mungkin kita bisa memulai kehidupan zero waste. Yang terpenting itu kuncinya kalau bahasa Jawa itu telaten. Telaten itu konsisten lah. Tekun. Mas Ardi mimpinya apa ini? Kalau boleh tahu nih. Mimpi apa ini? Ya terkait kedai kopi dengan lingkungan. Oh gitu. Jadi mimpinya ke depan itu kayak keberadaan Kelana itu banyak diterima bagi siapapun ya. Jadi orang yang masuk ke Kelana bukan dia sebagai penikmat kopi saja atau konsumen Kelana, tapi keluarga dari Kelana yang bahu-membahu untuk membangun semacam ruang tumbuh bareng-bareng, perihal penanaman rasa moral, penanaman tumbuhan atau penanaman macam apapun lah. Walaupun datang ke Kelana nyasar mulai dulu dengan marah-marah dulu ya. Karena nyasar ya kan. Nah itu. Bisa ditiru tuh. Kan biasanya biasanya dari benci bilang cinta. Iya, beda tipis Mas ya. Atau tipis. Cinta tuh didahului dengan benci dulu. Iya. Pinter Mas Ardi. Iya nih. Jadi kalau mau ke Kelana Kopi, kebalik. Itu ya, ada jangan sampai kebalik Mar. Di Jalan Cikditiro nomor 207. Iya. Ini yang benar. Iya benar. Tapi titiknya nggak tahu. Titik di website kayaknya harus diwaspadai. Kira-kira berapa meleset tuh Mas? Berapa jarak itu berapa kilo? Berapa meter berapa ratus meter mungkin? 10 kali. 10 meter. Oh, untungnya Mas. Kadang ada yang lebih. Nggak tahu mereka kok nyasarnya jauh banget. Padahal Mas cuman menggeser 10 meter gitu. 10 meter dari titik. Jadi kalau mau ke Kelana Kopi lihat radius 10 meter dari titik maps yang dan nggak ada plang soalnya. Ada cuman gelap. Kalau bocoran dari aku sih cari yang ada hammocknya. Itu udah pasti Kelana Kopi. Ngomong-ngomong Mas Ardi suka kopi apa nih? Oh iya itu pertanyaan wajib di sini. Kopi favorit lokal? Kalau aku sukanya kopi temen. Kopi temen? Maksudnya gimana nih? Kan gratis. Gak sih, aku lebih suka kopi lokal. Apa tuh Mas? Dari daerah mana? Di Tegal ada namanya Batu Mira. Oh itu baru Arabica. Kopi Tegal? Iya. Robusta? Arabica? Robusta juga ada. Batu Mira namanya. Batu Mira. Di Brebes juga ada yang menurutku favorit ya. Robusta. Dia Robusta Cijambe dan Batu Mira. Itu perkembangannya gimana itu di sana produksinya maksud saya? Untuk produksi ya untuk wilayah Brebes Tegal itu sendiri kayak penikmat si dua kopi itu juga tinggi. Tinggi ya? Iya. Dan kalau Cijambe itu terbatas karena
yang diambil baru 1 petani kan. Belum tahu nanti. Nggak tertarik membuat tour Mas buat teman-teman mungkin yang dari luar Tegar Iya, untuk mungkin udah jauh-jauh dateng, pengen sekalian sekalian coffee tour. Masukin list. masukin list ya. Iya dong. Oh jadi ada 2 listnya dia Mar ke depan. Iya. Patung sama tour Tour kebun. kopi ya. Iya. Siap. Patung Mar. Iya, siap-siap. Mungkin nanti kapan-kapan kita mampir ke Tegal udah Siap. jadi tur kopinya ya. Kita bisa Sama langsung. satu lagi Mas, wisata misteri dong. Oh iya. Seru Mas sekalian. Bener-bener dimulai dari rumah 1950 itu ke titik-titik lainnya. Siap. Baik Mas Ardi, terima kasih Siap, sudah sama-sama. datang. Kami senang sekali bisa berbicara. Demikian perbincangan kami dengan Ardi dari Kelana Kopi yang membahas tentang usaha-usaha daur ulang dan minimalisasi sampah yang bisa dilakukan di kedai kopi. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.